Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah menghadirkan kita, kami para pembicara maupun para penonton yang sedang menonton video ini dengan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita ke arah Islam yang benar ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmadul Albab dari 11 IPA 1. Saya Yazid Mumtaz Siddiq dari 11 IPA 1. Dan saya Zidan Faris dari kelas 11 IPA 1 akan menampilkan sebuah presentasi yang berjudul Pengaplikasian perasan kulit jeruk, kulit pisang, dan daun kering sebagai pupuk cair organik dan pestisida alami untuk tanaman hidroponik. Selamat menikmati, semoga enjoy. Pendahuluan. Sudah 1 tahun semenjak PSBB di Indonesia dimulai. Kebanyakan orang atau masyarakat memilih untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Maka dari itu, mereka memulai hobi dalam rumah. Salah satunya adalah menanam dengan metode hidroponik. Metode ini dapat menjadi sebuah hobi yang bermanfaat maupun penghasilan sampingan atau utama. Akan tetapi dalam proses tanam menanam, tentu tidak akan berjalan lancar karena akan menghadapi halangan misalnya berupa hama. Dan solusi untuk ini, untuk rumahan sudah ada, yaitu ekstrak kulit jeruk sebagai pestisida alami bagi tanaman. Yang dikarenanya kulit jeruk memiliki minyak atsiri yang dapat membunuh hama dan juga sifat aromatik yang dapat mengusir nyamuk dari air hidroponik. Dan kami para penulis ingin menambahkan nutrisi pada pestisida tersebut. Dan dalam rangka menghindari kerusakan dan mempermudah pengaplikasian metode secara rumahan, kami memutuskan untuk menggunakan pupuk organik cair ataupun POC yang berbahan dasar dari kulit pisang dan daun kering. Dikarenakan kulit pisang memiliki kandungan lengkap yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Dan sementara daun kering bersifat sebagai supporter atau penambah nutrisi berupa fosfor. Tujuan kami menulis gagasan ini untuk menciptakan solusi alternatif yang efeknya bersifat efisien, berbasis pengurangan limbah, ramah lingkungan, dan ramah tangga. Dan manfaat penelitiannya itu sendiri untuk menciptakan produk organik ramah lingkungan yang dapat menjaga tanaman, media, maupun pengguna agar terhindar dari kerusakan yang disebabkan oleh bahan kimia yang merugikan, serta dapat meningkatkan produktivitas tanaman hidroponik di Indonesia. Gagasan. Di Indonesia masih banyak ketergantungan dalam menggunakan pestisida dan pupuk yang berbahan dasar kimia. Pestisida oleh sebagian besar petani dianggap lebih efektif, penggunaannya lebih praktis, dan mendatangkan keuntungan ekonomis yang lebih besar. Penggunaan yang salah menjadikan kandungan pupuk atau pestisida tersebut lebih beraksi dan menyebabkan kerusakan pada tanaman dan lingkungan. Walaupun tanaman terlihat tumbuh dengan normal, kemungkinan masih ada residu bahan kimia tersebut yang kemungkinan akan menyebabkan penyakit pada konsumen. Berikut adalah beberapa jenis hama yang berada dalam dunia pertanian hidroponik. Perkembangan solusi pupuk dan pestisida hidroponik. Salah satu solusi untuk pupuk ataupun nutrisi pada hidroponik adalah nutrisi AB mix. Nutrisi ini terdiri dari 2 larutan yang dikategorikan menjadi larutan A dan larutan B. Lalu mereka dicampur menjadi AB mix. Dan untuk solusi pupuk organik pada hidroponik adalah pupuk organik cair atau POC. Pupuk ini terbuat dari bahan-bahan organik yang dapat menjaga kualitas media maupun tanaman. Dan untuk solusi dari pestisida anorganik yang merusak media maupun pengguna, sudah ada pestisida organik atau pestisida nabati. Pestisida ini terbuat dari bahan aktif yang ditemukan dari tanaman dan digunakan pada tanaman. Pestisida ini tidak akan melukai pengguna maupun media. Metode pembuatan pestisida dan POC. Berisikan metode pembuatan pestisida dan POC. Ekstraksi kulit jeruk sebagai larvasida organik yang berisikan pembuatan larutan stok larvasida
sebanyak 25% air dari kulit jeruk manis. Dan pembuatan formulasi PPOC adalah formulasi paling tepat untuk membuat PPOC, dan analisis ekonomi dalam pembuatan PPOC berisi perbandingan harga PPOC anorganik dengan PPOC. Pihak-pihak yang membantu menerapkan PPOC serta langkah-langkah strategis yang dilakukan. Pembuatan produk PPOC bisa diterapkan oleh kelompok tani, Kementerian Pertanian, dan bahan litbang pertanian. Dikarenakan bahan dan pembuatan PPOC mudah dapat dan juga mudah dimengerti. Masyarakat juga bisa memproduksi dikarenakan harga yang lebih ekonomis. Setelah mendapat izin dari kementerian untuk mengimplementasikan PPOC akan dipublikasikan secara fisik maupun digital agar tersebar luas informasi tentang inovasi PPOC. Kesimpulan, penggunaan PPOC diharapkan menjadi solusi alternatif upaya dalam meningkatkan produktivitas dan pengendalian hama pada tanaman hidroponik dengan bahan yang ramah lingkungan, efektif, serta ekonomis. Diharapkan juga untuk mendapatkan sinergi dengan pemerintah, petani, instansi pertanian, dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam bidang pertanian untuk mengimplementasikan PPOC. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan kata maupun kesalahan perbuatan, mohon dimaafkan. Jika ada kelebihan, itu berasal dari Allah, dan kesalahan-kesalahan dan kekhilafan kami berasal dari kami sendiri dan syaitanir rajim. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton dan meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.